Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vegi Kurniawati Praramadani dengan NIM 208210043 akan menyampaikan materi tentang komunikasi efektif. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi sedemikian rupa sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Dengan kata sederhana, ini tidak lain adalah penyajian pandangan oleh pengirim dengan cara yang paling dipahami oleh penerima. Kita dapat mengatakan jika itu komunikasi efektif, yaitu dengan adanya pengirim dan penerima. Pengirim di sini yaitu orang yang memulai proses komunikasi dengan mengirimkan pesan. Sedangkan penerima yaitu yang kepada siapa pesan tersebut akan disampaikan. Terdapat 3 keterampilan komunikasi, yaitu komunikasi secara lisan, tulisan, dan nonverbal. Kemampuan lisan yaitu kemampuan berbicara yang mampu menjelaskan dan mempresentasikan gagasan dengan jelas kepada bermacam-macam orang atau audiens. Kemampuan tulisan yaitu kemampuan menulis secara efektif dalam konteks untuk beragam pembaca dan tujuan. Kemampuan ini mencangkup kemampuan untuk menulis dengan gaya dan pendekatan yang berbeda untuk membaca atau media yang berbeda. Kemampuan nonverbal. Kemampuan nonverbal yaitu kemampuan memperkuat ekspresi ide dan konsep melalui penggunaan bahasa tubuh atau body language, gerak isyarat atau gestur, ekspresi wajah, dan nada suara atau bicara. Selanjutnya adalah kemampuan komunikasi efektif. Terdapat 6 kemampuan komunikasi efektif. Yang pertama adalah kejelasan dan singkat. Maksud dari kejelasan dan singkat di sini yaitu kata-kata yang digunakan harus jelas dan tepat agar jelas diterima. Kedua adalah mendengarkan dan memahami. Keterampilan paling penting dalam diri seseorang adalah kita harus menjadi pendengar yang baik, waspada, dan sabar. Pendengar harus mampu memahami dan menafsirkan pesan dengan baik. Ketiga adalah kecerdasan emosional. Seseorang harus sadar secara emosional dan mampu mempengaruhi orang lain dari dalam. Keempat adalah percaya diri. Percaya diri merupakan keterampilan komunikasi yang penting. Kepercayaan diri meningkatkan kelayakan pesan yang disampaikan. Kelima adalah respectfulness. Respectfulness yaitu menyampaikan pesan dengan sopan dan menghormati nilai, kepercayaan, pendapat, dan ide penerima. Terakhir adalah memberikan umpan balik. Maksud umpan balik di sini adalah terjadi suatu interaksi antar pembicara dengan saling bertanya atau bertukar pendapat. Lalu materi selanjutnya adalah tingkatan dalam mendengar. Yang pertama adalah mengabaikan. Mengabaikan di sini yaitu tidak berusaha mendengarkan. Contohnya yaitu saat diajak bicara, diam saja, tidak menyimak pembicaraan, dan pikiran kemana-mana. Yang kedua adalah pura-pura mendengar, yaitu berbuat seolah-olah sedang memperhatikan dengan contoh pendengar menatap pembicara atau menganggukkan kepala seolah-olah pendengar memahami semua perkataan pembicara, tetapi hanya sebagian saja yang pendengar perhatikan. Ketiga adalah mendengar secara selektif, yaitu hanya bagian pembicaraan tertentu. Contohnya, hanya memperhatikan kalimat yang menurutnya menarik, didengarkan saja.
Biasanya, pendengar yang seperti ini cepat mengganggu pembicaraan dan memiliki kecenderungan menyelesaikan kalimat pembicara. Selanjutnya adalah mendengar dengan penuh perhatian, yaitu memberi perhatian dan fokus apa yang dibicarakan. Seperti contoh, pendengar akan memperhatikan dan membuat interaksi antara pembicara dan pendengar. Terakhir adalah mendengarkan secara empatik, yaitu mendengarkan dan merespon dengan hati maupun pikiran untuk mengerti perkataan, maksud, dan perasaan pembicara. Contohnya, pendengar akan memperhatikan mata, gerakan, dan tata bahasanya agar bisa merasakan atau mengetahui bahasa tersirat yang pembicara sampaikan. Lalu, bagaimana cara mendengar secara empatik? Yaitu dengan kontak mata dengan pembicara. Berikan anggukan kepala dan ekspresi wajah penuh perhatian. Cegah tindakan atau gerakan yang akan menimbulkan tanggapan negatif, seperti mengetuk-ketuk meja, melihat jam tangan, dan mata melihat ke arah lain. Lalu, ajukan pertanyaan agar pembicara tidak merasa jika sedang melakukan pembicaraan satu pihak saja. Dan yang terakhir adalah jangan pernah memotong pembicaraan. Selanjutnya adalah etika dalam komunikasi. Apa saja? Yaitu diam dan menyimak, tidak memotong pembicaraan, tidak meninggalkan lawan bicara, tidak menepis pembicaraan lawan, dan yang terakhir, tidak berusaha menunjukkan bahwa kita lebih pandai. Selanjutnya adalah terdapat 3 macam komunikasi, yaitu komunikasi agresif, submisif, dan asertif. Komunikasi agresif yaitu komunikasi yang dilakukan cenderung lebih mempertahankan sikap serta pendapat tanpa mempedulikan dan mempertimbangkan orang lain, dengan ciri-ciri cenderung memaksakan kehendak, diliputi rasa marah, menyalahkan, ingin menjatuhkan orang lain, menimbulkan ketegangan, rasa sakit, cemas, dan salah. Kalimat yang biasa dilontarkan pada individu komunikasi agresif yaitu kerjakan sendiri, cepat, bodoh sekali. Kedua adalah komunikasi submisif. Komunikasi submisif yaitu komunikasi yang dilakukan cenderung memilih diam atau mengiyakan, dengan ciri-ciri sangat menjauhi konflik, terhambat dalam mengungkapkan diri, dikuasai rasa takut, bersalah, dan tertekan. Kalimat yang biasa dilontarkan pada individu submisif yaitu, ini pendapat saya, tapi jika tidak ingin dipakai tidak apa-apa. Maaf karena mengganggu waktu Anda. Yang ketiga adalah komunikasi asertif, yaitu komunikasi yang efektif, sebab dalam komunikasi ini tidak ada pihak yang dirugikan maupun tersakiti. Selain itu, bisa menyampaikan perasaan yang sedang dirasa dengan jujur, baik-baik, serta tidak menyakiti lawannya. Dengan ciri-ciri berani dalam menyampaikan pikiran, perasaan, dan hak pribadi dengan mempertimbangkan pikiran perasaan orang lain. Kalimat yang biasa dilontarkan individu komunikasi asertif yaitu, ini pendapat saya. Bagaimana tanggapan Anda? Jika saya memilih proyek ini, apakah Anda keberatan? Lalu, terdapat 3 hambatan dalam melakukan komunikasi efektif. Yang pertama adalah kata. Seperti penggunaan bahasa yang berlebihan, maka pendengar akan merasa kurang memahami apa yang dimaksud, dan penggunaan kata ambigu yang membuat arti ganda pada pendengar. Kedua adalah latar belakang, seperti perbedaan demografis, yaitu usia, jenis kelamin, dan status.
Selanjutnya, kurang pengalaman dan perspektif. Yang terakhir adalah fisik. Seperti orang yang sedang melakukan percakapan dengan jarak jauh, kita tidak bisa melakukan komunikasi nonverbal. Lalu, lingkungan yang tidak mendukung, seperti susah mendapat sinyal, sehingga sangat mengganggu adanya komunikasi. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Bila ada salah kalimat atau penyampaian materi yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.